Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sukma Saraswati dari Prodi Statistika Universitas Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal ANAFA 2 arah. Oke, di sini sudah ada contoh soalnya. Sekarang kita baca dulu untuk contoh soalnya. Seorang dosen ingin mengetahui apakah faktor tingkatan kuliah dan gender mempengaruhi jumlah jam belajar mahasiswa. Maka dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahuinya dan didapatkan data sebagai berikut. Jadi di sini sudah ada datanya, dan di sini kita akan mengujinya menggunakan R Commander. Langsung saja kita buka aplikasi R-nya. Pertama kita panggil dulu R Commander-nya dengan library RCMDR. Nah, jadi seperti ini tampilan R Commander-nya. Yang pertama kita lakukan, di sini kita akan panggil datanya terlebih dahulu. Di sini kita akan input datanya satu persatu. Caranya kita klik data, lalu new dataset. Nah, di sini kita beri nama untuk datanya. Misalnya di sini kita beri nama ANAFA. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk menginput datanya, di sini untuk variabel pertama tadi adalah jam belajar. Jadi kita beri nama belajar. Lalu untuk menambahkan variabel berikutnya, kita klik add column. Nah, di sini untuk variabel faktornya tadi yang pertama ada gender. Lalu kita add column lagi. Untuk variabel faktor yang kedua tadi adalah tingkat. Nah, di sini kita input datanya. Yang pertama, data pertama tadi itu adalah 24,7. Lalu gendernya tadi adalah laki-laki. Kita lambangkan sebagai L. Dan tingkatannya tadi adalah semester 1, kita lambangkan sebagai S1. Dan untuk menambahkan data berikutnya, kita klik Add Row. Sini kita masukkan datanya 25,5. Gendernya laki-laki. Tingkatannya 1. Dan begitu seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, kalau datanya sudah kita input semua seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, sekarang coba kita view dataset. Nah, datanya seperti ini. Oke. Selanjutnya yang pertama kita lakukan yaitu kita convert datanya tadi, data yang faktor menjadi data faktor. Pertama kita klik data, lalu manage variable inactive dataset, lalu karena tadi data yang faktor itu sudah berupa karakter, jadi di sini kita klik convert karakter variable to faktor. Kita klik. Nah, di sini kita pilih variabel gender dan tingkat, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik yes, lalu klik yes lagi. Sekarang untuk data gender dan tingkatnya itu sudah berupa data faktor. Nah, yang pertama kita uji di sini yaitu kita uji kenormalan datanya. Caranya kita klik statistik, lalu summaries, lalu kita klik test of normality. Di sini variabelnya kita pilih variabel belajar. Normality testnya kita pilih Shapiro-Wilk, lalu klik test by group. Diklik untuk variabel gender, lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Sini untuk variabel gender, p-value-nya untuk yang laki-laki 0,3945, lalu yang perempuan 0,7647. Lalu kita uji lagi kenormalannya untuk yang variabel tingkat. Kita klik statistik, summaries, lalu test of normality. Test by group-nya kita pilih yang variabel tingkat, lalu klik OK lagi. Udah muncul hasilnya.
Sini untuk p-value-nya, untuk yang S1 0,9932, S2-nya 0,5643, S3-nya di sini p-value-nya 0,3314, dan yang S4 yaitu 0,2695. Nah, selanjutnya yaitu kita uji hipotesis. Di sini untuk uji normalitas yang pertama tadi gender. Hipotesisnya H0, data gender berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1-nya data gender berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, keputusannya karena data gender tadi memiliki p-value yang lebih dari 0,05, maka diputuskan gagal tolak H0. Kesimpulannya, data gender berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya untuk variabel tingkat, hipotesisnya H0 data tingkat berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dan H1 data tingkat berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Nah, karena p-value-nya tadi sudah lebih dari 0,05 semuanya, maka data tingkat berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu kita lanjutkan lagi pengujiannya. Yang kedua yaitu kita uji hipotesis. Caranya kita klik statistik, lalu klik variance. Di sini kita pilih live and test. Nah, di sini pertama kita pilih variabel gender, lalu centernya kita pilih min, klik OK. Nah, muncul di sini p-value-nya yaitu 0,6175 untuk variabel gender. Dan di sini merupakan F-hitungnya 0,2567. Lalu selanjutnya untuk variabel, kita tes lagi untuk variabel tingkat. Kita klik statistik, variance, live and test. Nah, di sini kita pilih variabel tingkat, lalu kita klik OK. Sudah muncul p-value-nya yaitu 0,1762 dan F-hitungnya yaitu 0,8187. Seperti ini. Lalu yang terakhir itu kita uji lagi, uji homogen lagi untuk variabel gender dan tingkat. Jadi kita pilih keduanya di sini, lalu kita klik OK dan muncul p-value-nya yaitu 0,4512. Nah, selanjutnya kita uji hipotesis lagi. Di sini uji homogenitas. Yang pertama untuk variabel gender, tadi p-value-nya 0,6175. H0 variansi data gender adalah homogen, dan H1-nya variansi data gender adalah tidak homogen. Nah, karena p-value-nya itu udah lebih dari 0,05, maka diputuskan gagal tolak H0. Kesimpulannya, variansi data gender adalah homogen. Selanjutnya untuk variabel tingkat, di sini H0-nya variansi data tingkat adalah homogen, dan H1-nya variansi data tingkat adalah tidak homogen. Karena p-value-nya 0,1762 sudah lebih dari 0,05, maka kesimpulannya variansi data tingkat adalah homogen. Dan di sini untuk uji homogen yang terakhir adalah untuk variabel gender dan tingkat. Jadi keduanya, H0-nya variansi data gender dan tingkat adalah homogen, dan H1-nya variansi data gender dan tingkat adalah tidak homogen. Karena p-value-nya adalah 0,4512 sudah lebih dari alfanya 0,05, maka disimpulkan variansi data gender dan tingkat adalah homogen. Nah, selanjutnya karena untuk asumsi dari kenormalan dan homogennya sudah memenuhi, maka selanjutnya kita lakukan uji ANAVA-nya. Selanjutnya untuk menguji ANAVA dua arah, caranya kita klik statistik, lalu ke means. Nah, di sini jika kita melakukan pengujian ANAVA satu arah, itu kita klik one way ANAVA, sedangkan untuk ANAVA dua arah itu adalah multi way ANAVA. Nah, karena kita ini melakukan pengujian ANAVA dua arah, maka kita klik multi-way ANOVA. Lalu di sini bisa kita beri nama untuk modelnya. Untuk variabel responnya di sini kita pilih belajar, dan untuk variabel faktornya di sini kita pilih untuk variabel gender dan tingkat, kita pilih keduanya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk output-nya, p-value-nya bisa kita lihat.
variabel gendernya, p-value-nya yaitu sebesar 0,0006693. Lalu untuk variabel tingkat, p-value-nya sebesar 3,031 dikali 10 pangkat min 10. Dan untuk interaksi antara variabel gender dan tingkat, p-value-nya yaitu sebesar 0,1799 sekian. Lalu di sini f-value itu merupakan f-hitungnya dan df itu merupakan derajat bebasnya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian hipotesis. Uji ANOVA di sini yang pertama untuk variabel gender, hipotesis H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata jam belajar dari gender laki-laki dan perempuan, dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata jam belajar dari gender laki-laki dan perempuan. P-value-nya, karena p-value-nya itu 0,00066 sekian, itu kurang dari alfanya yang sebesar 0,05, maka kita putuskan tolak H0. Dan kesimpulannya berarti terdapat perbedaan rata-rata jam belajar untuk gender laki-laki dan perempuan. Selanjutnya untuk variabel tingkat, di sini bisa kita lihat H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata jam belajar dari keempat tingkatan kuliah mahasiswa dari semester 1 sampai semester 4. Dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata jam belajar dari keempat tingkatan kuliah mahasiswa. Dan karena p-value-nya itu 3,031 kali 10 pangkat min 10 kurang dari 0,05, maka kesimpulannya di sini yaitu terdapat perbedaan rata-rata jam belajar dari keempat tingkatan kuliah mahasiswa. Selanjutnya untuk interaksi antara kedua variabel faktornya tadi, untuk H0-nya yaitu tidak terdapat interaksi antara variabel gender dengan tingkat. H1-nya terdapat interaksi antara gender dengan tingkat. Dan di sini bisa kita lihat p-value-nya yaitu sebesar 0,1799472 itu lebih dari alfanya yaitu 0,05. Maka kita putuskan gagal tolak H0. Maka kesimpulannya yaitu tidak terdapat interaksi antara variabel gender dengan variabel tingkat. Sekian penjelasan dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.